semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Anastasia Francisca Suyanto dari kelas manajemen Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko menurut ISO 31000 tahun 2018. Pengertiannya itu adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Jadi dapat disimpulkan menjadi 3 konsep utama, yaitu yang pertama sasarannya, yang kedua ketidakpastiannya, yang ketiga efek ketidakpastian dan dampaknya. Contohnya itu Pak Ali harus menghadiri meeting jam 9 dan dia harus datang tepat waktu. Jika dia tidak datang tepat waktu, maka dia akan kehilangan investasi sebesar 1 miliar. Sasarannya itu, jadi Pak Ali harus menghadiri meeting tersebut tepat waktu. Dan untuk ke kantornya itu dia membutuhkan 80 menit. Waktu 80 menit itu dimulai dari dia bangun pagi, terus dia berangkat menggunakan taksi selama 20 menit, yang kemudian taksinya tersebut sampai ke stasiun, dari stasiun menuju kantornya selama 45 menit, yang kemudian dari stasiun menuju kantornya dia harus berjalan kaki lagi selama 10 menit. Jadi totalnya itu ada 80 menit perjalanan dia menuju ke kantor. Untuk perjalanan menuju ke kantor itu dia paling lambat bangun itu harus jam 7.35, dan itu pun sampai kantor perkiraannya sekitar 8.55, jadi 5 menit sebelum waktu meeting. Yang kedua itu kita identifikasi ketidakpastiannya. Ketidakpastiannya itu artinya mengelola berbagai risiko yang mungkin terjadi dan menyebabkan meeting itu terlambat. Contohnya itu seperti apakah Pak Ali bisa bangun pagi dan tepat waktu. Yang kedua, apakah taksinya bisa datang tepat waktu dan berjalan selama 20 menit menuju stasiun sesuai dengan yang direncanakan di awal. Yang ketiga, apakah stasiun tersebut dapat tepat waktu sampai ke kantor selama 45 menit. Apakah Pak Ali bisa berjalan ke kantor selama 10 menit dan tidak terlambat? Yang ketiga itu efek ketidakpastiannya. Efek ketidakpastiannya itu kejadian potensial dan dampaknya. Setiap ketidakpastian yang menimbulkan efek. Contohnya itu alarm Pak Ali rusak, yang dampaknya kemudian Pak Ali bangun terlambat. Yang kedua, taksinya mogok sehingga Pak Ali nggak bisa sampai ke stasiun dalam waktu 20 menit. Yang ketiga, keretanya itu terjadi delay karena ada cuaca buruk. Jadi Pak Ali terlambat, gak bisa 45 menit sampai ke kantor. 10 menit, terus 10 menit terakhir untuk berjalan kaki, Pak Ali harus jalan memutar karena di sana itu ada demo di sekitar kantornya gitu. Jadi kan dia nggak bisa sampai tepat waktu. Dampak-dampaknya gitu. Jadi kesimpulannya itu untuk pengertian manajemen risiko itu selalu berkaitan dengan sasaran, ketidakpastiannya, efek dan dampak yang ditimbulkannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, terintegrasi. Manajemen risiko itu menjadi bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Jadi harus terintegrasi agar peningkatan kerjanya ada dan mendorong inovasi bagi suatu organisasi tersebut gitu. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif, yaitu berkontribusi pada hasil yang konsisten. Yang ketiga, dapat disesuaikan. Kerangka kerja dalam manajemen risiko itu dapat disesuaikan dengan kondisi eksternal dan internal yang ada di organisasi tersebut. Yang keempat itu inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang keterlibatannya itu tepat pada waktu dan tempatnya gitu. Selanjutnya itu dinamis. Risiko yang muncul itu dapat berubah dan menghilang sesuai dengan kondisi eksternal dan internal dalam organisasi tersebut. Selanjutnya itu informasi terbaik yang tersedia. Informasi yang dipilih itu yang berguna untuk masa kini dan informasi untuk masa depan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu faktor manusia dan budaya. Faktor manusia dan budaya itu dalam manajemen risiko sangat berkaitan dan itu berpengaruh dalam tujuan-tujuan organisasi selanjutnya gitu. Untuk selanjutnya, peningkatan berkelanjutan. Perbaikan secara berkelanjutan menggunakan metode plan, do, check, action. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja manajemen risiko, yang artinya adalah seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi. Menurut ISO 31000 tahun 2018, kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari kepemimpinan, komitmen sebagai pusat atau dasar, ditopang oleh siklus dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan.
Itu untuk kerangka kerja manajemen risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko memungkinkan risiko yang diambil akan timbul baik dari internal maupun eksternal organisasi tersebut. Yang kedua, menganalisis risiko. Analisis kemungkinan dan dampak yang terjadi di suatu organisasi tersebut gitu. Tingkatan risikonya, peta risikonya bagaimana. Selanjutnya itu evaluasi risiko. Setelah kita menganalisis risiko, membandingkan hasil-hasil analisis risiko tersebut dengan kriteria risiko yang telah kita gunakan untuk dijadikan perencanaan dan penerapan risiko kemudian. Selanjutnya itu pengenalan risiko. Merencanakan dan memitigasi risiko untuk mendapat alternatif atau solusi yang paling efektif dan efisien. Yang terakhir itu mitigasi risiko. Mengurangi kemungkinan dan dampak risiko yang terjadi baik di masa kini maupun di masa depan. Sekian penjelasan mengenai manajemen risiko menurut ISO 31000 tahun 2018 dari saya. Terima kasih.